Negeri Madian, di mana Nabi Syuaib alaihissalam diutus ke dalamnya, adalah negeri yang tercatat di dalam sejarah, yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah negeri paling korup dalam sejarah, yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena korupsi. Mereka itu korupsinya adalah masalah timbangan. Kalau mereka menimbang, mereka menguranginya. Kalau mereka membeli sesuatu, mintanya ditambah lebih. Itulah yang dilakukan oleh kaum yang mendiami kota Madian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Syuaib alaihissalam ke sana untuk menasihati mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan di negeri kita, kalau kita berbicara apakah hampir sama dengan negerinya Nabi Syuaib alaihissalam? Bisa jadi. Kenapa? Karena korupsinya itu bukan hanya orang-orang yang ada di atas. Orang-orang yang memegang jabatan itu korupsinya bisa sampai triliunan karena mereka punya kesempatan. Sedangkan yang jadi rakyat di bawah, mereka tidak melakukan korupsi yang besar karena mereka nggak punya kesempatan. Mereka korupsinya kecil-kecilan. Contohnya begini, korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang di bawah sebagai rakyat. Para pedagang, mereka korupsi dalam dagangannya, entah itu timbangannya, entah itu yang mereka jual. Mereka sering berbohong dalam masalah perdagangan. Mereka jual beras, berasnya dicampur sesuatu sehingga berasnya itu bertambah berat. Berasnya dioplos, yang katanya itu beras super ternyata dioplos dengan beras-beras murah. Yang jual karet juga sama, di dalam karetnya itu diberikan sesuatu supaya tambah berat. Ada yang ditambah galon, ada yang ditambah batu bata, ada yang ditambah batu betulan, ada yang dicampur pasir. Yang jual minyak sawit, mohon maaf, bukan minyak sawit, yang jual sawit juga sama. Mereka menambahkan sesuatu supaya sawitnya tambah berat. Yang jual singkong itu juga sama. Yang jual singkong, mobil di singkongnya itu dicampur tanah. Sehingga ada kasus, ini terjadi di tempat saya, daerah di Tulang Bawang. Itu ada satu orang yang dia tengkulak besar, tengkulak singkong. Itu tiap hari kerjaannya adalah beli tanah. Iya, bertruk-truk tanahnya itu. Untuk apa? Untuk dicampur ke dalam singkong ketika dia mau bawa ke pabrik supaya nanti ditimbang lebih berat. Konyol enggak? Ya itulah, semuanya seperti itu. Dari atas sampai bawah, semuanya adalah mental-mentalnya koruptor semua. Hanya saja mereka yang di atas punya kesempatan, ada uang yang besar, sehingga korupsi mereka lebih banyak. Sedangkan yang di bawah itu korupsinya ece-ece. Tapi dari segi moral semuanya sama. Dari segi mental ya semuanya sama. Negeri kita nggak akan pernah mungkin mempunyai pemimpin yang koruptor kalau jiwa rakyatnya itu juga bukan koruptor. Itu nggak akan pernah mungkin. Jadi pemimpin itu adalah cermin daripada rakyatnya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, saya pernah diberikan sebuah penjelasan oleh teman saya. Ia sama-sama alumni pesantren dan sama-sama terjun di dunia dakwah. Dia mengatakan kepada saya bahwa sebetulnya negara kita Indonesia itu di dalam Quran disebut sebagai fawailul lil mutaffifin. Jadi wailulil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mutaffif. Mutaffif itu kalau di dalam ayatnya dikatakan idzaktalu 'alan nas yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka itu kalau permainkan timbangan, mereka pengennya dilebihkan timbangannya. Tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi timbangan. Pada dasarnya prinsip daripada mutaffifin adalah orang-orang koruptor, korupsi sebagai budaya yang sudah menjamur dari ujung pangkal paling atas sampai akar rumput yang paling bawah. Bahkan bukan hanya orang-orang yang memegang jabatan, termasuk orang-orang yang ngerti agama dianggap kiai, dianggap ustadz. Tokoh yang ngerti agama, mereka ceramah kemana-mana, itu juga doyan dengan korupsi. Yang artinya jiwa koruptor itu plek ketaplek sudah nempel pada diri mereka semuanya. Kok bisa begitu? Ya, orang-orang di bawah, rakyat-rakyat di bawah itu mereka benci dengan korupsi, benci dengan koruptor, menghujat, melaknat koruptor. Tapi mereka sendiri adalah jiwa-jiwa koruptor. Hanya mereka itu tidak mendapatkan kesempatan untuk jadi koruptor. Loh, kenapa bisa begitu?
Karena kita bisa melihat faktanya di lapangan, ya, faktanya di lapangan. Kalau orang-orang yang berpangkat tinggi, para pejabat, korupsinya jelas, ya kan? Pertalit dijadikan menjadi pertamak. Itu kan kalau di dalam Mutafifin jelas sekali, timbangannya tidak setara gitu. Apa yang ditimbang dengan apa yang diberikan tidak sesuai. Pertalit ngomongnya pertamak. Pertamak adalah pertalit yang dioplos. Ya mereka nggak terima dibilang itu dioplos. Taunya mereka itu namanya adalah blending. Ya blending itu kan bahasa Inggris, oplos bahasa Jawa, campur bahasa Indonesia. Ya apa bedanya? Jidat itu bahasa Indonesia, batuk bahasa Jawa, kan gitu. Aneh sekali gitu. Kemudian apalagi? Beras juga sama mereka dikurangi timbangannya. Minyak juga dikurangi timbangannya. Apalagi semuanya sampai bawah. Duit dari atas itu 1 miliar, turun ke bawah jadi 800 juta, turun bawah lagi jadi 500 juta, turun ke bawah lagi sampai ke rakyat jelata hanya tinggal 100 juta. Itulah koruptor yang ada di negeri kita, yang mereka punya jabatan. Sedangkan orang-orang yang gak punya jabatan, rakyat kecil, mereka mainnya korupsi kecil-kecilan, main timbang-timbangan ya kecil-kecilan seperti di warung-warung. Bahkan mohon maaf, ketika saya membaca berita-berita yang sangat miris, melihat jiwa-jiwa koruptor dan jiwa-jiwa perampok itu memang betul menjadi adat istiadat orang-orang yang di akar bawah. Ada orang kecelakaan, mobilnya kecelakaan, bukan dibantu, tapi justru malah dijarah apa yang ada di mobil itu. Ada mobil kecelakaan isinya duren, dijarah durennya. Ada mobil kecelakaan isinya telur, diambil telurnya. Sampai HP milik korban kecelakaan pun diambil oleh mereka. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang ketika mendengar berita koruptor, berita korupsi, mereka juga menghujat para koruptor. Padahal mereka sendiri adalah para koruptor. Hanya saja mereka tidak punya kesempatan untuk jadi koruptor besar. Makanya mereka mainnya jadi koruptor-koruptor kecil. Jadi itulah struktur jiwa koruptor di negeri kita dari atas sampai bawah. Gak akan pernah berubah kecuali orang-orangnya sendiri berubah. Orang selalu mengatakan semuanya salah pemimpin, salah para pejabat, salah orang-orang yang memegang kekuasaan. Tapi tunggu dulu, di balik berkuasanya orang-orang dolim, orang-orang koruptor, yang milih juga adalah orang-orang yang doyan dengan duit hasil korupsi. Kalau ada berita koruptor selalu menyalahkan pejabat. Ketika ada hal yang tidak beres selalu menyalahkan pemerintah. Tapi setiap 5 tahun sekali ketika terjadi pemilu, mereka orang-orang yang tadi itu menginginkan negaranya dipimpin oleh orang-orang yang baik, ketika suruh milih mereka tanya wani piro kan kocak. Itu adalah mentalnya para koruptor. Jadi jika kita sekarang itu dipimpin oleh para koruptor, maka itu hal wajar saja. Karena memang dari akar bawah itu sendiri sudah doyan korupsi. Dan mereka doyan uang hasil korupsi. Dan mereka sendiri melekarkan korupsi. Kalau mereka perkaranya itu nanti mereka menghujat para koruptor, ya sebetulnya salah mereka sendiri. Kenapa mereka dulu memilih mereka, sedangkan mereka tahu bahwa orang yang dari awal itu pasang modal nggak mungkin pengen untung. Tidak ada ceritanya orang dagang pengen rugi. Dia sudah modal miliaran, maka duit yang harus dia dapatkan sebagai kembaliannya, sebagai untungnya, ya harus triliunan. Ya makanya korupsinya sampai 1000 triliun, 300 triliun, dan bertriliun-triliun lagi. Karena itu harus mengembalikan modal yang dia bawa sendiri, dan modal orang-orang yang mendukungnya, serta partai politik, dan juga para cukong-cukong yang sudah mendanai mereka. Kan begitu. Yang milih siapa? Ya ente semua itu yang doyan duit korupsi, kan gitu. Jadi inilah negara Mutafifin, negeri yang sudah betul-betul hancur lebur. Mentalitasnya, kualitas manusianya, semuanya sudah rusak. Kalau kita berbicara tentang sejarah, ya ini sama dengan kondisi dimana ketika Nabi Syuaib dulu menasehati kaumnya supaya mereka nggak korupsi dalam masalah timbangan. Susah nggak Nabi Syuaib mengajari kaumnya? Susah. Bertahun-tahun Nabi Syuaib mencoba menasihati kaumnya supaya mereka itu meninggalkan praktek kecurangan di dalam masalah timbang menimbang, masalah korupsi. Mereka harus tinggalkan. Bisa nggak? Enggak.
sampai turun azab kepada mereka pun mereka juga nggak mau tobat kan. Pada akhirnya mereka mati kena azab. Sama di negeri kita, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih teguran ke kita. Negeri kita itu bencana apa sih yang belum ada, ya kan? Bencana apa coba yang belum ada? Tsunami ada, gempa bumi sering, banjir apalagi, gunung meletus ya meskipun nggak sering-sering banget tapi hampir langganan gitu. Apalagi gitu, ya nggak ada. Jadi bencana apa yang kurang di negeri kita? Semua hampir bencana ada di negeri kita. Dan sebetulnya bencana-bencana itu adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada orang-orang beriman, orang-orang di negeri kita, supaya mereka itu segera bertobat. Kenapa? Karena kalau kita mengkaji lagi di dalam sejarah, ingat umatnya Nabi Syuaib itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dengan gempa bumi, kemudian Allah hancurkan dengan lahar panas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka seperti debu. Itu. Jadi kalau kita melihat negeri kita sekarang begitu banyak bencana, setiap hari kita selalu mendengar ada bencana di tempat ini, ganti bencana di tempat ini, ganti di bencana di tempat ini, dan bencana itu hanya berganti-ganti tempat saja. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan memang bencana itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya, tapi kita yang dablek, kita yang nggak mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya, kalau kita melihat ke depannya negeri kita semakin hancur, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan jiwa-jiwa mental-mental para koruptor yang sudah tertanam dari atas sampai bawah. Negeri kita sampai kapanpun gak akan berubah, kecuali orang-orangnya itu sendiri berubah. Wallahu a'lam bishawab.